Oke, hari ini kita akan membahas tentang Xiaomi Mi Pad 4. Ini baru aja beli, dapat 2 jutaan doang, beli bekas ya, tapi bekas like new. Ini beli di Tokopedia. Pengguna sebelumnya ini dapat sekitar 3 juta, hampir 3 juta sih, nggak sampai 3 juta. Pemakaian masih 3 bulan, jadi masih mulus like new banget. Ya, di sini fisiknya mulus banget. Nanti spesifikasinya aku taruh di atas ya. Nanti juga di tengah video aku jelasin spesifikasinya juga. Oke, sekarang kita coba ke kelengkapannya dulu. Ini dusnya, dus Mi Pad 4 seperti ini, warnanya putih. Ada logo nomor 4-nya ya, ada nomor 4 menandakan ini Mi Pad generasi keempat. Cukup simpel tapi ya menarik juga sih desainnya. Oke, kita lihat di balik dusnya. Di sini ada kartu garansi dan nota pembelian dari user sebelumnya. Isinya ada SIM ejectornya juga. Simple sih, ini dalam Cina ya, bahasa Cina. Ya, karena nggak ada garansi resminya. Kemudian di dalam dus ini ada kabel Type-C, USB micro to Type-C, terus kemudian ada kepala charger yang ini nggak fast charging sih, kalau nggak salah 5 volt 2 ampere, ya 10 watt ya. Kalau pakai cas ini sih lambat banget sih ngecasnya, jadi aku nggak pakai juga karena ada pakai cas lain. Oke. Ini nota pembelian dari user sebelumnya, 2970. Ini dia beli sekitar bulan Februari atau Maret. Nah, sekarang aku belinya sih kemarin dapet 2 jutaan, 2,6 sih, 2,6 juta. Murah banget kan? Nah, oke, kita bahas fisiknya sebentar. Di bagian belakang ini masih mulus banget, black matte. Di situ ada single kamera 13 megapiksel tanpa flash, autofocus. Kemudian ada antena untuk signal reception karena ini versi 4G. Di bawahnya ada logo Mi dan beberapa tulisan di balik casingnya. Ini feelsnya lembut banget, finishingnya bagus, metalnya juga cukup solid dan adem di tangan. Di bagian depan ini layar doang. Nah, di bagian sampingnya ada tombol volume dan tombol power. Di bagian atas ini cuman ada 3,5 jack audio. Di bagian kiri cuman ada SIM tray ya, polos. Cuma ada SIM tray doang, dan ini SIM tray-nya support 4G ya karena SIM card. Dan di bagian bawah ini ada speaker stereo yang dia ini setupnya unik karena di bagian bawah ini semua speaker, cuman dia bagian bawahnya bunyi semua. Jadi ada 2 speaker, dia bunyi semua. Dia nggak punya earpiece tuh. Jadi biasanya kan kalau stereo, dia kan ada earpiece-nya tuh bagian atas yang berfungsi sebagai speaker kedua. Nah ini nggak, dia cuman dual bottom firing speaker. Kualitasnya sih cukup bagus dan keras, cuman nggak spesial amat sih. Oke. Di bagian layar ini nggak ada earpiece, cuman ada kamera sama sensor proximity. Ini dia layarnya 8 inci resolusi Full HD ya, Full HD Plus kalau nggak salah, Full HD. Yang pasti Full HD. Sedikit downgrade sebenarnya dari generasi Mi Pad ke 3 ya. Kalau nggak salah Mi Pad 3 itu lebih besar resolusinya. Nah ini layarnya cukup cerah, vibrant. Nah, di sini aku pakai pen ya. Ini Apple Pencil ala-ala. Beli di Tokopedia juga sih, 300.000. Sekilas mirip banget. Bisa di charge juga pakai sistem micro USB ya. Dan ada penutup dari magnet. Ini berfungsi universal, bisa aku coba di iPad Pro juga bisa. Di Mi Pad Pro bisa, di sini bisa, di Mi Pad. Di handphone juga bisa. Mungkin lain kali akan ku bahas. Oke, kita sekarang bahas ke settingnya. Pertama, di situ
CPU-nya Snapdragon ya 660. Kemudian rear kameranya 13 megapiksel, dia punya bentang layar 8 inci 1920x1080, RAM 4 GB dan internal storage-nya 64 GB ya, available-nya 47,6, 1 GB. Masih lumayan lah ya, dia support SD card juga. Di sini aku pasang SD card 64 GB. Udah aku install beberapa aplikasi sih yang biasa aku pakai. Ada aplikasi-aplikasi juga untuk ngecek hardware juga. Nah, masih sekitar 47 GB. Harusnya sekitar 50-an GB kalau ini benar-benar kosong dari awal. Nah, begini tampilan settingnya ya. Nah, ini SIM card slotnya, SIM card network. Udah aku install dark mode ya. Bawaannya ini nggak dark mode sih. Bawaannya kan warna putih gitu defaultnya. Nah, ini ngubahnya di developer option ya. Aktifin developer option baru aktifin dark modenya. Nah, ini agak anehnya adalah ketika aku aktifin dark modenya itu nggak semua aplikasi default itu dark mode juga gitu. Jadi ada yang masih putih backgroundnya. Kayak contohnya di file manager ini masih putih. Terus kemudian di messaging ini masih putih juga backgroundnya. Tapi di beberapa aplikasi lain juga udah dark. Kayak ini Play Store, dia tampilannya dark mode. Terus kemudian di Notes, terus di aplikasi-aplikasi lain tuh beberapa udah dark. Tapi belum semua gitu anehnya. Oke, kita coba bahas beberapa setting ya. Kalau kamu misalnya mempertimbangkan mau beli, ada apa aja di settingannya. Sebenarnya mirip sama MIUI lain sih. Ini tampilan LAN-nya juga gini, WiFi kayak gini biasa sih. Terus kemudian ini SIM cardnya satu ya, single SIM card 4G. Terus ini tampilan more connectionnya. Ada reading mode juga, jadi biar nyaman dipakai di malam hari. Nah, terus kemudian di sini kita bisa ngatur brightness and contrast secara manual. Jadi kalau kamu pengen ngatur intensitas warna layarnya lebih warm atau lebih cold, ini bisa kamu atur di sini. Nah, ini aku atur di increase contrast ya biar lebih punchy aja. Tapi kalau kamu mau ngeset manual temperatur layarnya, kamu harus ubah ke automatic contrast dulu baru di set warnanya. Kalau di set di increase contrast nggak bisa soalnya. Dia udah settingan bawaan layarnya. Nah, diubah di automatic contrast baru digeser-geser lagi. Nah, aku pakai increase contrast aja biar lebih punchy aja. Soalnya ini IPS kan biasanya nggak terlalu kontras banget warnanya. Meskipun bagus ya, ini layarnya bagus. Ini beberapa wallpaper bawaan dari MIUI 10 di Mi Pad 4. Cukup colorful ya, warna-warni dan koleksi wallpapernya cukup bagus. Ini dari wallpaper pihak ketiga sih, aku download. Oke, ini bukan koneksi sih, ini sound. Ini settingan sound. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah ini nggak punya vibration motor ya. Ini nggak bisa Mi Pad 4 tuh nggak punya vibration motor. Jadi awalnya aku bingung juga kok nggak ada getarnya. Ternyata emang nggak ada vibration motornya. Nah, ini kita masuk sekarang ke lock screen password. Biometric security-nya cuman nggak ada ya, cuman face unlock doang. Face unlock dan itu 2D face unlock pakai kamera depan. Nggak ada metode pakai IR, 3D face unlock, nggak ada. Ini kelemahannya face unlock-nya sangat nggak reliable jujur aja sih. Kadang work, kadang nggak. Nah, di sini bisa diatur ya. Kalau face unlock-nya diaktifin, kamu mau nampilin notifikasi apa aja. Kalau aku sih notifikasinya aku hide aja, aku sembunyiin. Nah, ini di bagian status barnya, baterai bisa diatur, sama lah ya kalau kamu udah pakai MIUI. Oke, terus di bagian full screen display ini bisa kamu atur ya, untuk pakai gestur atau pakai tradisional yang home button. Aku sih pakai tradisional navigation bar aja ya, karena nggak tahu deh di MIUI 10 ini masih kurang smooth ininya, transisi animasinya masih kurang smooth gimana gitu, kayak ngelak gimana gitu. Aku pakai tradisional aja, yang lama aja, yang 3 button di bawah itu. Ini tampilan baterainya.
Baterainya awet banget by the way. Ini aku pakai 2 hari sih sebenarnya. Udah aku pakai 2 hari dan bisa dapat screen on time 12 sampai 13 jam. Bagus banget baterainya. Ini detail tentang gaming mode. Nah, di sini kamu bisa ngatur gaming mode. Jadi beberapa aplikasi-aplikasi yang dioptimize di gaming mode ini akan membatasi sync dan background data. Sync background datanya akan dibatasi sehingga aplikasi-aplikasi yang didaftar ini nggak akan mengganggu aktivitas main game kamu gitu. Aku sih nggak terlalu ngegame ya, jadi aku nggak terlalu pakai fitur-fitur kayak gini. Ini parental control kalau kamu biasanya make device ini sharing sama anak. Jadi bisa kamu atur apa aja yang bisa diakses oleh anak. Ini additional setting, developer option pastinya aku aktifin di hari pertama aku pegang karena untuk mengubah animation settingnya, window animation dan lain-lain aku ubah. Terus ini ya, account-nya kosong ya, dari user sebelumnya aman semua akun-akun. Ini juga support dual apps, dan dual apps ini semua semua disupport ya, nggak cuman Messenger ya, semua disupport. Hampir semua sih lebih tepatnya. Ini aplikasi-aplikasi kayak My M3 aja bisa di dual nih. OLX Indonesia juga bisa di dual apps. Opera Mini, Tokopedia. Jadi menarik banget sih, nggak cuman Messenger doang. Biasanya kan kalau brand lain ada yang cuman dual Messenger kan, kayak Samsung tuh kalau nggak salah cuman dual Messenger doang. Oke, gitu aja sih ya untuk settingnya. Sekarang kita coba multitasking kali ya. Multitasking ini nggak cuman sih 4 GB untuk sebuah tablet Android masih tergolong cukup gede, menengah lah. Tapi performanya bagus banget, cukup gegas, dan aku rasa RAM manajemennya oke lah, nggak ada masalah. Buka tutup aplikasi masih cukup gegas ya. Kita coba nih beberapa aplikasi ya, YouTube, File Manager aku buka aja. Setting, Play Store. Nah ini tester untuk layar, terus clock. By the way, pakai pen ini kerasa cukup responsif loh. Pennya ini, pen universal ini, Apple Pencil universal ya, KW lah ya. Ini beli 300 ribuan. Sensitif banget di layar apapun gitu. Nah ini koneksinya jelek banget sih koneksinya ini, Indosat akhir-akhir ini. Dari semalam sih jujur aja, koneksinya jeblok. Ini Tokopedia, kita buka beberapa aplikasi lagi ya. Tokopedia, oke, tutup. Kita coba OLX, buka sekalian. Oke, koneksi memang lagi jelek. Oke, nah kita coba multitasking. Dari galeri lagi, masih di sana, still there. YouTube still there. File Manager still there, masih di sana. Play Store. Ini aku nggak install games ya, nggak ada aplikasi intens yang aku tes. Cuman ini cuman menggambarkan kalau aplikasi-aplikasi harian yang mungkin kamu pakai, yang biasa kamu pakai, harusnya bakalan cukup lancar gitu di multitasking di Mi Pad 4. Enak kok multitaskingnya, nggak ada kendala apapun. Ini juga bisa multi window ya. Jadi kamu bisa split 2 layar tampilannya untuk menjalani 2 aplikasi secara bersamaan. Dan tentunya untuk aplikasi-aplikasi yang support ya, karena nggak semua aplikasi support multi window. Ya seperti Samsung lah, kalau kamu pakai smartphone Samsung yang One UI, dia kan support multi window. Sekarang kita coba bahas kilas aja tentang kameranya, karena ya kamera di tablet sih penting nggak penting ya. Nah ini tampilannya simple banget. Ini aja settingannya hampir nggak ada yang bisa diubah sih. Cuman ada grid line, save to SD card, volume button function, itu doang. Nggak ada yang bisa terlalu dibahas. Di bagian atas ini ada switch to kamera depan. Nah, oke. Toggle ke kamera depan, terus kemudian ada tombol untuk filter. Basic kan ya, gitu-gitu doang. Sama HDR-nya plus, auto atau off. Plus maksudnya on, off atau auto ya. Nah ini kemudian tombol ke galeri. Udah itu doang.
Sekarang kita coba speakernya ya. Speakernya sih cukup kenceng. Tapi di volume atas dia agak pecah ya, agak crackling gitu suaranya. Kalau untuk sekedar musik-musik harian atau YouTube sebenarnya cukup aman sih suaranya. Kualitasnya bagus juga. Sekarang kita coba bahas face unlock-nya ya sekilas. Ini face unlock-nya wow, nggak responsif. Bener-bener nggak responsif sih. Kadang work, kadang enggak. Ini aku deketin ke wajah loh, ini bener-bener aku deketin ke wajah, tapi dia nggak respon gitu. Kayak nggak ngenalin aja. Nah, kadang kalau bisa kadang cepet sih, lumayan cepet gitu. Tapi menurutku sih 70% atau mungkin 60% atau bahkan 50-50 kali ya. Jadi kadang gagal, kadang berhasil gitu. Menurutku sih masih banyak gagalnya daripada berhasilnya. Jadi pakai set password atau pin aja sih buat unlock. Kalau dia lagi work face unlocknya ya oke. Itu aja sih ya sekilas tentang Mi Pad 4. Overall ini worth it banget. Snapdragon 660, RAM 4GB, 64GB storage, baterai besar. Sekian ya, ini review singkat deh, unboxing dan review singkat terkait Mi Pad 4. Ini masih worth it banget loh di tahun 2020. 2 jutaan doang. Snapdragon 660 dengan RAM 4 internal 64GB, baterai bagus banget. Hampir nggak ada yang bisa dikomplain sih dari harga segini. Oke, kalau ada pertanyaan silakan tinggalin di bawah. Terima kasih sudah menonton.